Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu latifun bi'ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyyul aziz. Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsih wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasibin. Saudara-saudaraku semuanya, para pecinta channel Kanjeng Guru dimanapun berada, para subscriber Kanjeng Guru dimanapun berada, salam takdim saya, salam hormat saya, salam damai, salam seduluran sak lawas-lawas. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi ilmu yang bermanfaat, diberi rizki yang banyak, serta diberi pemahaman atas rezeki dan ilmu yang diberikan kepada kita semuanya. Karena ketika kita mendapatkan ilmu, mendapatkan rizki, tapi tidak diberi pemahaman, sehingga tidak paham atas apa yang diberikan kepada kita, baik rezeki ataupun ilmu, sehingga terkadang salah di dalam kita menasarufkan ilmu tersebut dan juga rezeki tersebut, saudaraku. Maka perlu sekali setiap kali kita berdoa, jangan lupa meminta rezeki dan meminta ilmu, serta meminta pemahaman atas ilmu dan rezeki yang diberikan kepada kita, sehingga rezeki yang hadir kepada kita, ilmu yang datang kepada kita akan bisa kita ditasarufkan dengan benar, dan kita akan amanah, sehingga urusan dunia dan akhirat mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini saya akan berbagi atau cerita terkait pengalaman ataupun pengetahuan yang saya miliki tentang bagaimana supaya rezeki kita itu lancar. Ya, banyak hal sebetulnya saudaraku, termasuk usaha batin ataupun usaha zahir. Kalau usaha zahir sih kita semuanya pastinya tidak asing lagi, ya, harus bekerja. Namun di dalam bekerja belum tentu kita akan mendapatkan rezeki, saudaraku. Nah, maka jangan lupa doanya atau usaha batinnya itu juga dinomorsatukan, karena usaha batin itu kan bentuknya doa. Doa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bekerja tanpa berdoa itu termasuk orang yang lupa kepada Allah, orang yang sombong. Ya, dianggap tanpa doa pun kalau saya kerja pasti dapat rezeki. Nah, itu termasuk orang yang sombong. Jadi jangan diikuti orang seperti itu, saudaraku. Tetaplah kita cinta dengan wirid, cinta dengan berzikir. Ya. Nah, pada video kali ini yang akan saya sampaikan bagaimana caranya agar Allah memudahkan, membukakan pintu rezeki kita sehingga rezeki kita itu lebih lancar, seperti itu. Kita tahu bahwa manusia itu pasti sudah diatur rezekinya, ya. Namun kita tidak tahu seberapa yang harus kita dapat, bagaimana cara mendapatkannya, karena Allah untuk memberikan rezekinya ya tidak seperti orang sulap makedubrak seperti itu, tapi harus diambil, harus ada jalan untuk rezekinya sampai kepada kita. Nah, ya jalannya seperti tadi, bekerja. Namun ingat, ya
Bekerja itu misalnya kan kerja tujuannya supaya dapat uang, ya kan? Ternyata bekerja setahun nubung, ya, malah ternyata uangnya dibawa kabur oleh bosnya, sehingga orang yang bekerja tadi tidak dapat apa-apa, hanya dapat capek. Ya, karena apa? Inilah mungkin kita semuanya lupa dengan yang memberi rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Doa tidak mau. Kerja dan kerja. Jadi mengejar-ngejar dunia tapi lupa dengan yang membuat dunia. Mengejar-ngejar rezeki tapi lupa dengan yang memberikan rezeki. Nah, itu saudaraku. Maka di sini saya akan sampaikan terkait bagaimana cara membuat supaya rezeki kita itu lancar, pintu rezekinya dibuka, dan mudah-mudahan ditambahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini semuanya adalah sebuah usaha ya saudaraku. Artinya terbukti dan tidaknya itu ya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Jadi kita cukup wiridkan, ya, istiqomahkan, membaca seperti tadi yang saya baca di depan, yang jadi muqaddimah, yaitu Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyul aziz, sebanyak 9 kali, ya, setiap habis sholat fardu 5 waktu. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu ma yasha wa huwal qawiyul aziz. Allahu latifun, sampai 9 kali. Insya Allah nanti lama-kelamaan akan bisa dirasakan, ya, dirasakan rezekinya pasti akan berbeda dengan yang kemarin-kemarin. Kemarin agak sulit, mencari pekerjaan sulit, berdagang tidak laku, ya. Nanti kalau sudah membaca ini, insya Allah ya, insya Allah kalau dagangnya lancar, kalau bekerjanya lancar, kalau jadi pemborong nanti banyak yang diborong dan lain sebagainya pokoknya ya. Nah, ini sebuah usaha. Jadi jangan tanya, buktikan dulu dong. Namanya usaha, namanya amalan, itu bukan ilmu yang untuk pembuktian. Tapi kalau berbicara bukti, ya, berbicara bukti orang-orang yang sudah mengamalkan, nah itu baru bisa. Tapi kalau sekarang saya tak amalkan, buktikan ya, apakah nanti saya jadi lancar? Itu pemikiran yang salah. Pemikiran yang salah. Karena ilmu hikmah bukan untuk itu. Bukan ilmu hikmah ya untuk diamalkan dengan ikhlas. Nah, tujuan pasti di dalam hati ada. Maka kalau kalian itu betul-betul yakin, bersungguh-sungguh di dalam meminta kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan doanya. Seperti itu. Saya ulangi lagi untuk bacaannya, Allahu latifun bi ibadihi yarzuqu may yasha wa huwal qawiyul aziz. Saya kira sudah sangat jelas ya. Dibaca 9 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. Lah Pak, enggak kober lah. Apa amalan-amalan kayak gitu bikin pusing, bikin capek. Ya kalau yang pikirnya seperti itu ya enggak usah mengamalkan, nggak apa-apa. Nggak usah mendengarkan video ini juga nggak apa-apa. Ini kan saya berbagi, barangkali ada yang membutuhkan, seperti itu ya. Terima kasih saudaraku yang sudah menonton video ini sampai selesai, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih. Yang sudah membantu mengembangkan channel ini, dibagikan ke teman-temannya atau di media sosial yang kalian punya. Saya doakan mudah-mudahan kalian itu sukses dunia akhirat, amin ya robbal alamin. Demikian untuk video kali ini, mohon maaf atas segala kesalahannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.